Yang jelas sampai hari ini kondisi Gaza luar biasa, apa namanya, ya di luar batas-batas kemanusiaan. Kita masih bisa pengajian nikmat di sini. Di sana listrik nggak ada, minum nggak ada, dikepung. Kita harus berbuat apa? Mengirim sumbangan ke sana, ya kan? Mudah-mudahan bisa nyampe kalau tidak diblokade. Nah ini urusan-urusan yang kaitannya kemanusiaan, memang akhirnya untuk menyelesaikan Gaza itu butuh kekuatan. Siapa yang bisa menyelesaikan dengan kekuatan? Nggak ada masih. Kalau kita sebut sebagai negara berbasis Islam, negara dunia Arab tetangganya gimana, Gus? Arab punya masalahnya sendiri. Yang mungkin bisa jadi Gaza-Gaza kecil di dalam itu. Ya. Di Yaman, di Libya, di Irak, di negara-negara Arab. Jadi maksud saya begini, bagaimana mau menolong Gaza kalau soal PR-nya sendiri negaranya masing-masing nggak kelar. Oleh sebab itu saya mengajak ini, mumpung ketemu Gus UBN nih, kita buktikan bahwa Islam di Indonesia selain mayoritas di dalam jumlah, kita juga mayoritas dan unggul di dalam kualitas dan mutu. Amin. Amin. Ya kan itu, sehingga kita apa? Bisa membantu Gaza, bisa membantu Libya, bisa membantu apa sekarang yang Sudan. Anak-anak kita yang kuliah di sana terlantar, dipulangkan semua. Iya. Akibat konflik perang. Perang. Jadi pertanyaannya, apakah konflik itu semata-mata konflik karena orang sana tidak akur? Nggak, ini masuk pada level dunia, ini ada skenario. Dan alhamdulillah di Indonesia ini menurut saya, dan ini harus kita jaga bersama-sama, jangan ada perang di Indonesia. Bisa terjadi perang? Bisa. Kalau kita terus-teruskan gontok-gontokan. Kalau umat Islam marah itu bisa jadi perang di Indonesia. Oleh sebab itu ini yang harus kita jaga, Pak Gus UBN. Jadi Gaza yang membara itu, hati kita terbakar di sana, kita tahu, semua dunia tahu, tapi tidak berdaya. Apalagi kalau kita nyebut PBB. Nggak ada itu. Perlakuan kepada Israel pasti berat sebelah. Pasti tidak adil. Padahal kita itu kan disuruh berbuat adil. Ya kalau kita yang di bawah mau berbuat adil, kayak apa paling bisa mendoakan? Atau Ustaz UBN mau ngirim pasukan ke sana? Nggak bisa masuk. Nah kan? Jangankan pasukan. Mungkin saja ngirim anggur ke sana juga nggak nyampe. Nah ini problem. Tapi saya sekali lagi saya mengajak di AKL ini, di Kingmaker ini, kalau kita mau menjadikan Indonesia berdaya di dunia, bermartabat di mata negara-negara muslim, bisa membantu saudara kita yang muslim, ya kita harus cari pemimpin yang kuat. Iya kan? Ini dari tadi nggak ada yang ngomong. Mau bilang amin aja yang keras nggak masalah, Bu. Soalnya saya tadi datang KPU itu, di situ jajar itu begitu didoakan tuh aminnya kecil banget. Dikira kalau PNS nggak boleh amin, boleh. Di masjid nggak ada larangan untuk amin. Jadi sekarang agak malu-malu karena amin ada bias politiknya gitu kan. Iya. Namun saya ini kan sama beliau juga ya, kita bareng-bareng. Kita tunjukkan bahwa Indonesia negara besar. Kita tunjukkan kebesaran Indonesia bisa membantu negara lain. Itu penting. Fungsi diplomasi mestinya yang mimpin itu Indonesia. Saya itu sampai hari ini saya ingin markas OKI ada di Indonesia. Di Indonesia mestinya, apalagi yang
yang ISA itu apa? Liga Muslim ada di Arab Saudi. Saya tanya, lembaga internasional yang ada di Indonesia itu apa? Mestinya kita yang buat. Pak Karno dulu bisa buat kok. Kenapa nggak buat solidarity yang di sini? Cakep itu kalau Indonesia bisa. Iya, kita inilah yang menjadi pusat. Iya. Indonesia menjadi pusat. Bisa tidak? Bisa. Kalau pemimpinnya punya visi itu. Nah, itu nanti di segmen kedua ya. Gitu Pak. Jadi Nanti segmen kedua kita apa? bicara. Segmen kedua, jangan masuk dulu.